Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan rahmat dan kasih sayang yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali pada hari ini. Salawat juga salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia berakhlak paling mulia. Dialah kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ahi uhti semuanya, anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menerangkan atau mereview materi tentang aksara Jawa. Ya, sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aksara Jawa adalah turunan Brahmi. Brahmi itu keturunan agama Hindu ya. Jenis aksara ini telah lama digunakan di berbagai wilayah di Nusantara. Di antara daerah yang menggunakan jenis naskah ini adalah Jawa, Makassar, Sunda, Melayu, dan Sasak, yang biasanya digunakan untuk menulis jenis karya sastra yang menggunakan bahasa Jawa. Awalnya, penggunaan bahasa Jawa itu sendiri sudah sangat lama, sejak abad ke-17 Masehi selama berdirinya Kerajaan Islam Mataram. Selama periode ini, alfabet atau metode Hanacaraka yang dikenal hingga hari ini diketahui. Kemudian pada abad ke-19, aksara Jawa ditulis dalam bentuk cetak seperti yang sekarang kita pelajari. Ya. Apa sih kegunaan aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari? Aksara Jawa menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, digunakan untuk menulis literatur keagamaan dan terjemahan Sanskerta. Juga digunakan dalam naskah berbagai subjek, diantaranya cerita-cerita atau serat, catatan sejarah atau babat, tembang kuno atau kakawin, dan ramalan Jawa atau primbon. Untuk ramalan ini kita sebagai umat muslim tidak dianjurkan untuk mempercayainya ya. Memang aksara Jawa sekarang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kecuali untuk pelajaran bahasa Jawa di sekolah. Namun, aksara Jawa merupakan warisan budaya nenek moyang kita yang harus terus dilestarikan supaya tidak punah. Jangan sampai justru negara lain yang akan mempelajari dan mengakui aksara Jawa sebagai milik mereka. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa, ini tugas kita semuanya untuk melestarikan adat istiadat dan budaya yang dari nenek moyang kita, yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Nah, ini aksara Jawa. Hanacaraka, datasawala, pada jayanya, Magabatangan. Ya, ada berapa tulisan aksara Jawa ini? 20 ya. Ada 20 huruf aksara Jawa. Nah, kemudian ini adalah contoh penulisannya. Baka, baka, kata, tanya, lada, gala, laga. Ini adalah contoh penulisan aksara Jawa yang sederhana. Jadi masih menggunakan huruf vokal A ya. Oh ya, untuk huruf H, ho, ini nanti kalau dalam penulisannya biasanya digunakan untuk vokal A ya. Misalnya opo, opo, itu berarti pakai huruf ho, h, ho sama po, opo.
kemudian dalam penulisan aksara Jawa nantinya akan kalian temui tanda vokal I, tanda vokal U, tanda vokal E. Nah, itu namanya sandangan. Sandangan adalah bentuk vokal yang tidak independen dan digunakan ketika di tengah kata. Jadi, dia sifatnya terikat. Misalnya untuk tanda vokal I selalu pasti menggunakan namanya wulu nih. Tanda vokal U menggunakan suku. Tanda vokal E menggunakan taling. E. Beda E sama E ya. Ini E. Misalnya sore, re itu E. Taling. Kalau seneng itu pepet namanya, tanda vokal E. E sama E itu berbeda. Kemudian ya ini ya E dan E. Kemudian tanda vokal O itu menggunakan taling tarung. Layar menggunakan nih tandanya seperti itu, Wignyar. Layar ini ya, layar R, tanda ganti konsonan R ya, Ustazah. Bukan Wignyar tapi layar. Sekarang Wignyar itu tanda ganti konsonan H. Cecak tanda ganti konsonan eng. Misalnya kembang, eng. Pangkon itu tanda penghilang vokal. Misal nanti di suatu kata itu ada murid, kemudian yang selain H ya. Tadi kalau H itu belakangnya H pakai Wignyar, tanda ganti konsonan H. Ini pangkon tadi sudah, pengkal. Ini seperti ini tanda ganti konsonan ya. Cakra tanda ganti konsonan ro. Kemudian cakra keret tanda ganti konsonan re. Nanti kalian akan lebih memahami di slide berikutnya. Ustazah akan tampilkan contohnya. Nah, sekarang pasangan. Pasangan merupakan bentuk khusus yang terdapat pada aksara Jawa untuk menghilangkan atau mematikan suatu vokal dari bentuk aksara Jawa yang sebelumnya. Aksara pasangan ini digunakan untuk menulis bentuk suku kata yang di dalamnya tidak ada vokal. Ini juga ada aturan penulisannya ya. H di sebelah aksara Jawa yang sebelumnya, no nanti dituliskannya di bawah, co, ro, ko, do, to, so, data. Data ya, data, sa, wa, la. Pada jayanya, maga bata, ya, ini adalah pasangan. Nah, sekarang biar lebih jelasnya Ustazah akan berikan contoh penulisan aksara Jawa. Ya, di sini ada katon apik. Ka, to, masih ingat O ya. O ini berarti pakai sandangan. Nah, ini tadi sandangan apa kalau O? Huruf vokal O nih, taling, tarung. Pakai taling, tarung. Katon, to, ini to, ton. Nah, di sini huruf na itu akan dimatikan. Setelah itu kata selanjutnya apik. A. Tadi seperti Ustazah sampaikan, A itu menggunakan huruf H. Ya, kita lihat pasangan H seperti apa. Nah, ini pasangan H. A ya. Apik. A pik. I pakai
tanda apa tadi kalau tanda vokal I? Pakai nah, kalau I tadi pakai wulu namanya. Nah, apik. K-nya ini di akhir kata, jadi harus dipangku karena tidak ada kata selanjutnya lagi. Ini namanya pangkon ya. Pangkon tadi masih ingat? Nah, pangkon adalah sandangan yang digunakan di tanda penghilang vokal ya. Nah, kemudian contoh lagi, mangan nanas, mangan ya, ini ada huruf na, kemudian selanjutnya nanas. Huruf na yang selanjutnya ini itu merupakan na pasangan na nih. Ini huruf na tadi ini ya, ini pasangan dari na. Nah, jadi mangan, nanya ini na pasangan, nanas, ini huruf sa di akhir kata di pangkon karena tidak ada kata yang selanjutnya, pangkon ya. Contoh lagi, nah ini wadah pakai apa ini? Wignan itu pengganti. Nah, wignan itu pengganti tadi tanda ganti konsonan H. Ini wadah ya. Sekarang kembar, berarti dia pakai pepet. Ini huruf ma, barnya kita tulis pasangan bar ya, pasangan bar seperti ini. Lalu ada layar di sini, layar untuk pengganti konsonan R di akhir kalimat R, layar. Siti, si pakai wulu iya, Siti tuku u. Masih ingat tadi untuk sandangan tanda vokal u menggunakan suku. Tuku buku ya, gampang ya. Nah, sekarang wayah pakai wignan lagi. So, ya, masih ingat tanda sandangan pengganti tanda vokal o? Ini tadi pengganti tanda vokal o, taling tarung. Sore, berarti dia bukan pakai pepot ya, tapi pakai taling di depannya. Nah, itu adalah contoh penulisan dengan aksara Jawa yang sederhana. Di tingkat selanjutnya, kalian akan mempelajari lebih dalam lagi tentang penulisan aksara Jawa. Ya, demikian yang dapat Ustazah sampaikan untuk materi di hari ini. Silakan nanti kerjakan soal dengan baik. Jangan lupa membaca doa sebelum mengerjakan soal, doa menghadapi kesulitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.